Hai guys, DC Movie di sini. Cerita kali ini adalah sebuah film yang berjudul Halloween Kills yang rilis pada tahun 2021 ini, disutradarai oleh David Gordon Green, di mana film ini adalah kisah lanjutan dari film Halloween tahun 2018. Film ini menceritakan seorang pembunuh berantai di hari Halloween bernama Michael Myers. Di setiap hari Halloween, Michael selalu mengenakan topeng putih khasnya untuk menteror dan membunuh orang-orang secara random. Bertahun-tahun orang-orang yang hidup di kota itu selalu merasa takut akan hadirnya si Michael Myers ini. Hingga suatu malam di hari Halloween pula, seorang pemuda yang merupakan salah satu korban yang selamat dari Michael mengajak para korban lainnya untuk menangkap Michael, si pembunuh berantai bertopeng putih. Apa saja yang akan mereka lakukan dan apakah mereka berhasil mengalahkan Michael? Ayo kita mulai ke ceritanya, enjoy! Cerita bermula pada suatu malam Halloween, para polisi menemui sekelompok anak-anak yang sedang bermain di luar. Para polisi sedang memburu pria bertopeng putih, yaitu Michael Myers, karena lagi-lagi melakukan pembunuhan secara brutal pada acara Halloween. Para polisi meminta anak-anak itu untuk segera pulang dan tidak berkeliaran di luar. Ternyata mereka sedang membuli salah satu dari anak-anak itu yang bernama Lonnie. Mereka meninggalkan Lonnie sendirian. Karena merasa takut, Lonnie pun berlari pulang ke rumahnya. Karena sangat terburu-buru juga, Lonnie terjatuh dan saat itu juga si pria topeng putih Michael Myers muncul. Namun tiba-tiba saja Michael hilang dan Lonnie ditemukan oleh para polisi. Lonnie yang masih ketakutan segera berlari meninggalkan tempat itu. Para polisi menyadari bahwa mereka tepat berada di depan rumahnya Michael Myers, yang ternyata semua orang sudah tahu bahwa di rumah itulah peristiwa dimulai. Saat masih berumur 6 tahun, Michael membunuh saudara perempuannya sendiri dengan brutal di kamarnya. Sejak hari itu diketahui bahwa Michael selalu menjadi ketakutan bagi orang-orang tiap hari Halloween. Para polisi masuk ke dalam rumah Michael karena diperkirakan Michael akan pergi ke rumahnya itu. Mereka mencari di semua ruangan dalam rumah itu. Mereka juga berpencar dan salah satu polisi masuk ke dalam kamar tempat Michael membunuh saudara perempuannya. Polisi itu melihat ada jejak kaki dan benar saja Michael segera datang dan mencengkik polisi itu. Polisi yang lain datang dan mengancam akan menembak Michael, tapi Michael sama sekali tidak takut. Karena Michael tidak mendengarkan polisi itu menembakkan pelurunya. Namun peluru malah menembus leher temannya sendiri. Polisi yang menembak itu bernama Frank. Frank sangat menyesali perbuatan yang membuat temannya mati. Beberapa tahun kemudian, di hari Halloween, beberapa orang sedang duduk di kafe menonton sebuah pertunjukan. Diperlihatkan ada sepasang suami istri sedang membahas masalah pekerjaan dengan bosnya. Sementara itu, di belakang mereka datang sekelompok muda-mudi yang sedang mengobrol dengan suara kencang mengganggu pasangan itu. Sang suami memperingatkan mereka dan membeli minuman untuk menenangkan istrinya yang sedang kesal. Di bar minuman, sang penjual mengingatkan bahwa di antara sekelompok muda-mudi itu ada seorang wanita yang pernah hampir menjadi korban Michael Myers, si pria topeng putih. Tapi laki-laki itu menganggap cerita Michael Myers hanya sebuah omong kosong. Kemudian di panggung acara selanjutnya adalah seorang pria dari sekelompok muda-mudi tadi. Pria itu menceritakan sebuah kisah nyata dalam hidupnya, di mana waktu kecil dia adalah seorang korban Michael Myers yang selamat. Pria itu bernama Tommy. Tommy menceritakan kisah sedih keluarganya yang dibantai habis oleh Michael Myers. Tommy juga menceritakan kisah teman-teman yang lain yang juga merupakan penyintas atau korban Michael Myers yang selamat. Tommy meminta pada orang-orang dalam kafe itu untuk tidak mengabaikan Michael Myers. Michael Myers bisa datang kapan saja untuk membantai orang-orang pada hari Halloween. Jadi Tommy meminta agar semua orang waspada dan bersatu untuk mengalahkan Michael Myers. Sementara itu di sisi lain ada sebuah keluarga yang melarikan anggota keluarganya yang terkena tusukan di perut. Yang ternyata itu adalah ulahnya Michael Myers. Keluarga itu sengaja memancing Michael untuk datang ke rumahnya, lalu kemudian membakar rumah itu. Akan tetapi ibu mereka tertusuk. Sementara itu para polisi dan pemadam kebakaran malah datang ke rumah kebakaran yang sengaja dibuat untuk menjebak Michael. Tugas pemadam kebakaran mulai memadamkan api dan masuk ke dalam rumah itu. Namun salah satu petugas terjatuh karena struktural bangunan mulai runtuh. Dan saat itulah Michael Myers muncul di hadapan petugas yang tidak berdaya. Michael memukul petugas itu dengan alat berat hingga tewas. Tim petugas lainnya yang menerima laporan darurat segera datang dan mengulurkan tangannya. Namun sangat sial karena yang menarik tangannya adalah Michael Myers.
Michelle Myers selamat dari kebakaran dan keluar dengan senjata, siap untuk membantai para petugas pemadam kebakaran. Michelle segera membantai para petugas seperti seorang iblis. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Michelle Myers. Kemudian pergi ke rumah sakit, di mana keluarga yang menjebak Michelle dilarikan ke rumah sakit. Diketahui bahwa mereka bernama Allison dan yang terkena tusuk di perutnya itu bernama Laurie Strode. Allison sangat depresi dengan kejadian yang menimpa keluarganya. Dia takut akan kehilangan ibunya itu. Dan anak gadis Allison juga merasa trauma karena sebelumnya Michelle Myers juga sudah membunuh ayahnya. Pergi ke tempat lain, yaitu di rumah dekat kebakaran itu terjadi. Ada sepasang suami istri yang sedang menikmati malam dan bercerita tentang bau asap kebakaran yang aneh dari rumah tetangganya. Di saat sang suami menerbangkan pesawat dengan remote control, tiba-tiba pesawat itu seperti menabrak seorang di balik pintu kamar mandi. Sang suami melihat ke arah pintu itu dan ternyata ada seseorang dalam kamar mandinya. Dia adalah Michelle Myers. Mereka segera kabur namun terlambat. Michelle menarik kepala sang suami dari balik jendela, kemudian membenturkan kepalanya beberapa kali. Sang istri bernama Sondra ketakutan segera pergi ke dapur dan mengambil pisau. Namun Michelle mengikutinya dan tanpa berpikir lama melepaskan lampu panjang itu dan menusukkannya pada leher Sondra. Kemudian memutar lampu itu di dalam leher Sondra. Seperti seorang psikopat, Michelle meletakkan Sondra yang masih hidup namun tidak berdaya, tepat di depan suaminya yang dibantai habis oleh Michelle. Kembali ke kafe tempat Tommy bersama teman-temannya. Salah satu dari mereka mendapatkan info bahwa telah terjadi pembantaian pada para petugas kebakaran. Seketika saja Tommy mengingat tentang Michelle Myers. Tommy yakin bahwa ini adalah ulahnya Michelle Myers. Sepasang suami istri yaitu dokter dan suster ini hendak pulang. Namun sang suami kembali ke kafe mengambil barangnya yang ketinggalan. Sang istri pergi ke dalam mobilnya. Di dalam mobil itu dia melihat si pria topeng putih yaitu Michelle Myers. Kemudian segera masuk ke dalam kafe dan memberitahu Tommy. Tommy sangat bersemangat untuk mengakhiri semua permainan Michelle. Tommy mendatangi Michelle dengan sebuah tongkat. Saat akan memukul, Michelle menjalankan mobilnya dan menabrakkannya pada sebuah dinding. Mereka pun segera menghampiri Michelle dan ternyata Michelle sudah tidak ada lagi di dalam mobil itu. Kembali ke rumah sakit, Allison diminta keterangan oleh polisi terhadap apa yang terjadi di rumahnya. Begitu juga dengan ibunya, Karin. Mereka mengatakan bahwa Michelle telah meneror keluarganya dengan membunuh suaminya dan kini hendak membunuh ibunya juga. Mereka mengira telah berhasil membunuh Michelle dalam kebakaran itu. Namun polisi mengatakan bahwa Michelle Myers itu masih hidup. Mendengar itu, Allison dan ibunya sangat kaget dan panik karena Michelle akan terus datang menteror mereka. Allison diminta ibunya untuk tetap di kamar menjaga neneknya. Sementara Allison mengatakan bahwa dia akan ikut dengan kekasihnya yang bergabung bersama tim Tommy untuk menangkap Michelle. Tapi ibu Allison tidak setuju dengan Allison dan mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil. Sudah ada para detektif dan polisi yang akan menangani Michelle Myers. Di malam harinya, Allison mencium neneknya kemudian tetap pergi bersama Tommy dan lainnya untuk memburu Michelle Myers. Mereka mengkampanyekan pada orang-orang di jalan untuk pulang ke rumah masing-masing, karena Michelle sedang berkeliaran mencari korbannya. Tommy juga mengatakan agar siapapun yang melihat Michelle untuk segera memberitahukannya pada Tommy. Mereka pun menyusun rencana dan terbagi dalam 2 mobil. Di perjalanan, mereka melihat ada anak-anak yang sedang bermain di taman malam hari. Salah satu dari mereka bernama Lindsay segera mendekati anak-anak itu. Lindsay memperingati agar anak-anak itu segera pulang, tapi anak-anak itu sama sekali tidak merasa takut. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menunggu temannya yang bertopeng putih. Dia adalah Michelle Myers. Dan benar saja, di ujung sana adalah Michelle Myers yang siap dengan pisaunya. Michelle naik ke atap mobil dan membantai habis semua orang dalam mobil itu. Kemudian giliran Lindsay yang tersisa. Lindsay mencoba melawan Michelle, kemudian Lindsay berhasil melarikan diri dan bersembunyi dari Michelle. Tim Tommy yang lainnya menemukan mobil Lindsay dan kawan-kawan. Mereka menemukan mobil yang sudah berlumuran darah. Mereka mencari-cari dan menemukan para teman-temannya itu sudah menjadi mayat yang dipakaikan topeng Halloween. Sementara Allison menemukan Lindsay yang masih hidup. Lindsay mengatakan bahwa mereka harus segera menangkap Michelle yang masih berkeliaran bebas. Sementara itu di rumah sakit,
Banyak sekali para warga yang menanyakan tentang keadaan anggota keluarganya yang menjadi korban dari Michelle. Terlalu banyak pasien yang datang, dan juga para warga menanyakan pada polisi tentang anggota keluarganya yang hilang. Saat itu juga Tommy datang dan menenangkan para warga. Tommy mengatakan agar mereka bersatu untuk melawan Michelle. Mereka harus bisa membunuh Michelle secepatnya. Sheriff, yaitu polisi yang memegang otoritas tertinggi, memperingati Tommy untuk tidak membuat kegaduhan. Sheriff lah yang akan menangani masalah Michelle. Namun Tommy tidak mau hanya menunggu Sheriff. Tommy melawan dan merasa tidak tahan karena sudah selama 40 tahun masalah Michelle tidak pernah selesai. Tindakan itu memicu pertengkaran antara Tommy dan Sheriff. Pergi ke rumah warga lainnya. Di sana Michelle kembali menteror korbannya. Sepasang LGBT yaitu Big John dan Little John sedang menikmati malam Halloween. Tiba-tiba mendengar ketukan pintu dari belakang kemudian pindah ke depan rumahnya. Tidak ada siapapun di depan rumahnya. Dan di pintu belakang sudah ada jejak darah. Mereka pun bersiap-siap dengan masing-masing pisau di tangannya. Tanpa memberi kesempatan, Michelle langsung menikam Big John hingga tewas. Little John segera menghampiri Big John dan mengatakan, Michelle sudah pulang, artinya rumah itu memanglah rumahnya Michelle. Kembali ke rumah sakit, ada seorang korban yang meminta pertolongan di rumah sakit itu. Tapi semua warga di sana termasuk Tommy malah mengira dia adalah Michelle tanpa topengnya. Mereka memang tidak mengetahui wajah asli Michelle seperti apa. Mereka semua menjadi gaduh dan mengejar korban yang dikira Michelle itu. Kemudian Ibu Allison yang mengenal Michelle mengatakan bahwa itu bukanlah Michelle, tapi tidak ada satupun yang mendengarkannya. Kemudian Ibu Allison segera menuju korban itu dan mencoba menyelamatkannya. Namun para warga yang sudah sangat marah sama sekali tidak mendengarkan perkataan Ibu Allison itu. Mereka sangat berambisi untuk membunuh korban yang disangka Michelle. Korban itu merasa ketakutan dan memecahkan kaca jendelanya, padahal tidak ada ruang di sana. Korban itu pun nekat dan menjatuhkan badannya dari ketinggian hingga membuatnya tewas seketika. Saat itu Michelle benar-benar membuat warga menjadi seperti monster karena mencurigai siapapun sebagai Michelle. Pun menjadi depresi karena tidak ada lagi yang mendengarkannya. Pergi kepada tim Allison bersama kekasihnya dan juga ayah dari kekasihnya itu. Mereka pergi ke rumah masa kecilnya Michelle. Bapak Elam, yaitu ayah dari kekasih Allison, mengatakan dia akan masuk sendiri ke rumah itu tanpa anaknya dan Allison. Dia tidak mau membahayakan nyawa anak dan kekasihnya. Namun saat ayahnya itu sudah masuk, anaknya bersama Allison menyusul dari belakang. Di dalam rumah itu mereka tidak menemui ayahnya. Mereka mendengar musik dari lantai atas. Di sana adalah Big John dan Little John yang sudah mati, berpose seperti sebuah pasangan yang menikmati lagu romantis. Saat itu juga tiba-tiba ada tetesan darah yang jatuh di tangannya Cameron, kekasihnya Allison. Ternyata itu adalah darah ayahnya yang telah mati di atas pelapon. Michelle mendatangi Cameron dan membantainya sampai mati. Membuat Allison shock dan Michelle segera mendatangi Allison untuk mulai membantainya juga. Tapi tiba-tiba Ibu Allison datang menusuk punggung Michelle yang membuat Michelle lumpuh. Kemudian Ibu Allison mengambil topeng Michelle dan menantang untuk mengajarnya. Ternyata di sana adalah jebakan untuk Michelle. Michelle memakai topengnya kemudian berhasil dilumpuhkan dengan tembakan. Michelle dibantai rame-rame oleh warga. Mereka mengira Michelle telah mati, namun tidak. Michelle kembali bangkit dan membantai dengan brutal. Michelle bahkan membunuh Tommy. Ibu Allison yang mengira Michelle telah mati masuk ke kamar saksi bisu Michelle melakukan pembunuhan. Di sana Michelle juga membantai Ibu Allison hingga tewas. Dan lagi-lagi season kali ini Michelle Myers masih belum bisa dikalahkan. Pembantaian akan terus terjadi entah sampai kapan guys. Oke guys, cukup sekian untuk cerita Halloween Kills tahun 2021 ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis guys. Enjoy!